Oleh karena itu, saya berpesan antar organisasi pemerintahan dan kenegaraan harus saling bersinergi dan saling mendukung. Antara TNI dan Polri dengan komponen bangsa yang lain harus bersinergi untuk kebaikan dan kemajuan bangsa. Lebih khusus lagi, antara anggota dan institusi TNI dan Polri harus saling bersinergi, saling bahu-membahu dalam menjalankan tugas yang semakin berat. Kadang kita masih mendengar berita mengenai gesekan yang terjadi antara prajurit TNI dan anggota Polri. Ke depan hal ini sudah tidak boleh terjadi lagi, harus disudahi. TNI dan Polri merupakan alat negara yang terdepan dalam menjaga pertahanan dan keamanan NKRI. Oleh sebab itu, TNI dan Polri harus bersinergi, harus terus berkoordinasi, harus bergotong royong untuk kepentingan bangsa, negara, dan rakyat Indonesia. Krisis akibat pandemi COVID-19 ini bisa memperkokoh kepedulian dan kegotong royongan kita, memperkokoh persatuan dan kebersamaan kita, mempercepat upaya untuk memperbaiki cara kerja kita, dan juga mempercepat pengembangan teknologi dan industri-industri kita. Oleh karena itu, saya berpesan kepada saudara-saudara untuk ikut berpartisipasi menyelesaikan krisis ini dan belajar dari krisis ini untuk ikut serta memperkokoh kebersamaan berlandaskan Pancasila. Rencananya juga dalam waktu dekat saksi-saksi yang kemarin berada di sekitar lokasi keributan juga akan dimintai keterangan sehingga perlu ada kronologi yang jelas dari awal hingga akhir kenapa keributan antara pihak kepolisian yang berjaga di Daan Mogot kemarin di pos penyekatan dengan anggota Pas Pampres. Sementara itu Kapolres Metro Jakarta Barat sudah menemui Komandan Pas Pampres dan meminta maaf atas kejadian itu, baik dan Pas Pampres maupun Kapolres Metro Jakarta Barat menyayangkan hal itu terjadi. Sementara itu Komandan Pas Pampres menilai hal itu seharusnya tidak perlu terjadi kalau anggota kepolisian yang bertugas di lapangan pada saat penegakan PPKM darurat memahami aturan yang berlaku. Karena tentu ada sektor-sektor esensial yang boleh melintasi jalan yang disekat, seperti misalnya Pas Pampres yang tentunya bertugas untuk kepentingan simbol negara dan tentu boleh melintasi itu. Jadi aturan itu tidak dipahami sedemikian detail oleh para petugas sehingga terjadi keributan dan miskomunikasi. Itu disayangkan oleh Komandan Pas Pampres dan saat ini prosesnya masih terus berjalan di Divisi Propam Polda Metro Jaya. Divisi Propam pun mengingatkan kepolisian yang bertugas di lapangan selama PPKM darurat untuk mendekatkan dari segi humanis kepada warga atau siapapun itu yang ingin melintasi pos penyekatan. Jadi tidak perlu ada lagi ribut-ribut dan juga miskomunikasi sehingga terjadi keributan bahkan dengan Pas Pampres seperti Rabu kemarin di Daan Mogot, Jakarta Barat. Iya, kamu jangan begitu. Ini tugas negara, ini tugas negara ya. Salah, saya salah. Kalau kamu Pas Pampres kenapa emang ya? Saya salah, Bang. Kamu siapa sini? Kali wangi. Saya salah, Bang. Mau kamu Pas Pampres namanya kenapa? KTA-nya dah, KTA-nya. Salah. Mana kata anggotmu? Mana kata anggotanya? Kamu mana? Ada, Bang. Mana? Mana kata anggotmu? Bukan dulu. Mana kata anggotmu mana? Iya, mana kata anggotmu? Bukan dulu. Kamu bentak-bentak. KTA-nya mana? Belum tahu anggotmu. Ini tugas negara juga ini kamu ini. Ada ini. Bapak kalau dari pagi nih. Ya udah mana? Ya mana kata anggotamu? Tinggal kamu jaga, tinggal lakumu. Ada KTA-nya. Kamu main-main saja, Bang. Sama dia lewat kan. Mana kata anggotamu mana? KTA-mu mana? KTA-mu mana? Masa kamu nggak punya Mana KTA? KTA-mu? KTA saya lagi proses, Pak. Proses apa? Pergantian dari sana, dari berangkat ke berangkat. Saya aja loh, Bang. Kamu apa selain anggota? Satu anggota. Mana KTP? Ini Bang, KTP saya, Bang. KTP itu. Saya ada. Udah kamu diam dulu. Ini anggota semua ini Pak, kooperatif ini. Kita ini debu-debuan atau apa tidak tahu. Oh kayak yang penjagoan aja tuh. Apa aja baik-baik
Iya. Ya, kau jaga kamu ya. Bener anggota bang. Nih motornya bang. 4 jam nih. Tinggal ngomong baik-baik. Ingat ya, ngomong baik-baik. Ini nih motornya, ini motornya. Maskernya ada kan? Ya.